Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Astria, NIM D1D1 19031 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerusakan lahan yang ada di daerah saya. Kerusakan lahan yang ada di Kabupaten Kolaka adalah kerusakan hutan di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Mangolo mencapai 5 hektar. Kondisi ini terjadi akibat adanya aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut yang bertempat di Kelurahan Ulung Golaka. Sejak adanya penambangan emas di lokasi tersebut yang manual oleh warga pada beberapa pekan lalu, kini kondisi Taman Wisata Alam Mangolo sangat memprihatinkan. Belum lagi para warga yang menambang, menggali lubang hingga kedalaman 15 meter. Sudah pasti terjadi kerusakan lingkungan. Terkait hal itu, Bupati Kolaka melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membahas tentang pengosongan aktivitas penambangan di lokasi konservasi itu. Konservasi tanah adalah strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan. Salinisasi pengasaman atau penggunaan yang berlebihan, salinisasi atau akibat kontaminasi lainnya. Strategi yang bisa dipakai untuk pemilihan penutupan lahan. Konservasi tanah metode vegetatif adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah. Tanaman penutup ini selain untuk mencegah atau mengendalikan bahaya erosi, juga dapat menambahkan bahan organik tanah. Macam-macam konservasi tanah secara vegetatif yaitu: yang pertama yaitu penghutanan kembali, yang kedua warna tani atau agroforestry, yang ketiga penanaman menurut strip, yang keempat strip rumput, yang kelima barisan sisa tanaman, dan yang terakhir yaitu tanaman penyu. Penerapan warna tani pada lahan dan lereng curam atau agak curam oleh erosi, semusim, tanah longsor, dan aktivitas tanaman pohon-pohonan seperti pertambangan, peladangan dan buah-buahan cukup banyak. Agar pilihan tersebut layak secara ekonomi, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu jenis tanaman tersebut harus cocok dengan keadaan biofisik setempat. Yang kedua yaitu komoditas yang dihasilkan harus punya pasar. Yang ketiga, petani harus punya akses terhadap bibit tanaman yang bermutu tinggi. Pola tanaman berfungsi meningkatkan intensitas penutupan tanah dan mengurangi terjadinya erosi. Penerapan metode tersebut diharapkan dapat meliputi daerah tangkapan air atau catchment atau daerah aliran sungai, sehingga manfaat penerapan teknologi dapat dirasakan baik oleh petani hulu yang mempraktekannya berupa kelestarian lahannya dan peningkatan produksi, maupun bagi penduduk dan investasi. Penerapan di hilir berupa penurunan jumlah sedimen yang masuk ke sungai dan sebagainya. Hal terpenting dalam penerapan konservasi adalah bahwa teknik tersebut dapat dikerjakan oleh petani dengan relatif mudah, murah, meningkatkan pendapatan petani, serta ramah lingkungan, misalnya dengan berkurangnya erosi dan terpeliharanya tata air daerah aliran sungai, serta kelestarian lahannya dan peningkatan produksi maupun bagi penduduk dan investasi itu. Pemerintah di hilir berupa jumlah sedimen yang masuk ke sungai dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.